Dan disebutkan bahwasanya salah satu poin yang diingatkan oleh Habib Salim, mereka para orang-orang besar dari keluarga Alawiyin, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah para ulama yang mana mereka memiliki ihtiyat dan perhatian yang amat besar untuk menjauhi hal-hal yang tercela, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala sejauh-jauhnya. Dan di antara kemaksiatan, di antara perbuatan tercela yang menjadi musibah umum, baik itu di Indonesia ataupun di negeri-negeri lainnya, adalah daripada kemaksiatan merokok. Yang mana rokok tersebut ini merupakan bencana yang banyak menimpa kaum muslimin, yang mana yang ditimpa bukan hanya orang awam saja, bahkan pondok-pondok pesantren, sekolahan, orang tua, anak muda, laki, perempuan, mereka pun juga terkena daripada musibah merokok tersebut. Al-Habib Salim mengatakan hendaknya kita mengganti rokok dengan siwak. Siwak ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia punya rokok tapi dia nggak punya siwak. Dia harus menjalankan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau termasuk ulama yang mengharamkan daripada menghisap rokok tersebut. Beliau menyatakan di dalam ucapannya, barang siapa yang meninggal dunia dan dia belum bertaubat dari menghisap rokok, dia belum bertaubat dari perbuatan menghisap rokok, atau baru bertaubat tapi belum 40 hari, maka disebutkan biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah, waliyadzubillahi min dzalik. Sampai begitu katanya beliau. Bahkan juga Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau menyatakan orang yang menghisap rokok dan meninggal dunia belum bertaubat daripada dosa menghisap rokok tersebut, itu biasanya ketika dia mati di dalam kubur, itu jenazahnya berpaling dari kiblat, tidak lagi menghadap kiblat. Biasanya begitu ketika dimakamkan. Nah, karenanya kita harus segera bertaubat, kita harus segera mengintrospeksi diri kita dan mengingatkan saudara-saudara kita, keluarga kita, lingkungan kita, sebab taubat inilah yang dapat menolong kita. Saudara-saudaraku dan para pemirsa pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua mendapatkan rahmat, maghfirah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rokok itu baru terkenal di tahun 1500-an Masehi. Pada tahun 1492, Christopher Columbus memperkenalkan rokok pada dunia. Oleh sebab itu, tidak ada nas sharih atau yang serupa yang mengharamkan rokok atau merokok. Karena ini adalah bagian dari ijtihadi ulama mutaakhirin. Imam Nawawi, Imam Rafi'i belum kenal itu namanya rokok, sehingga rokok ini tidak ada nas sharih atau yang serupa yang mengharamkan merokok secara pasti. Berarti yang terkandung di dalam hukum rokok adalah produk ijtihadiyah yang terjadi perdebatan atau khilafiyah dalam pandangan ahlul ilmi, para ulama. Maka sangat tidak benar dan gegabah memponis su'ul khotimah pada pecandu rokok bagi seorang yang dikategorikan ahlul ilmi. Ulama telah sepakat dalam pedoman kaedah hukum yang berbunyi la inkara fi masailil ijtihad, tidak ada pengingkaran atau tidak boleh diingkari di dalam masalah ijtihadiyah karena hukumnya dhanniyah. Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim juz 2 halaman 24 mengatakan laisa lil mufti wala lil qadi
ay ya'tarida ala man khalafahu idza lam yukhalif nassan aw ijma'an aw qiyasan jaliya. Tidak boleh bagi seorang mufti, pemfatwa, walal qadi, tidak boleh bagi seorang hakim memponis untuk menentang hukum-hukum khilafiyah apabila hukum-hukum khilafiyah itu atau selagi hukum khilafiyah itu tidak menyalahi nas yang sharih, tidak menyalahi ijma' ulama yang sahih atau qiyas yang jelas. Sedangkan hukum merokok dipastikan terjadi khilaf. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, dan juga ada yang memperbolehkan. Jika dikatakan di dalam wadah label rokok itu telah jelas merokok bisa menyebabkan penyakit kanker dan yang lainnya, apakah itu tidak jelas nasnya? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Baik, begini, dalam label tersebut hanya dapat menyebabkan kanker dan semacamnya, yakni kalau di bahasa Arab kan itu yusabbibu. Kalau yujibu adalah al-madiyah awil fi'liyah allati yalzamuha khudusu natijatin. Jadi illatul hukminya jelas. Kalau yusabbibu adalah al-madiyah awil fi'liyah allati tuaddi ila khudusi natijatin. Jadi kalau pakai yujibu, natijahnya jelas, tidak remang-remang. Kalau pakai yusabbibu berarti al-madiyah awil fi'liyah allati tuaddi ila hudusi natijatin. Artinya natijahnya masih remang-remang, bisa terjadi, bisa tidak. Kenapa bisa beda hukum merokok itu? Ada yang haram, ada yang mubah, ada yang makruh. Karena illat hukumnya itu tidak sharih. Sedangkan illatul hukmi di dalam haram itu harus sharih, harus shari'un bayyinun. Karena Nabi telah jelas mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ulama usul fiqh, dasar-dasar hukum di dalam kaidah fikih telah jelas mengatakan bahwa illatul hukmi itu harus az-zuhur wal indibat, al-ittirad wal inikas wal ikhalah. Kalau illatul hukminya itu ponis haram, itu syaratnya. Makanya dalam masalah merokok ini ulama berbeda pandangan. Begitu. Bahkan Syekhuna Khalil pernah berkata wa yusannu ba'da an ta'kula an ta'duda. Katanya Syekhuna Khalil, kalau sudah makan disunatkan merokok. Bahkan dalam syairnya menggunakan bahar tawil, beliau mengatakan wa man harrama ad-dukha jahlan faqul lahu bi ayyi dalilin am bi ayyi syari'atin wa laysa biha sakrun walallahu dhammaha faqawluka bit-tahrimi min ayyi wijhatin wa ma hiya illa min mubahati rabbina wa kullu mubahin jaizun fi syari'ati. Berarti Syekhuna Khalil mendukung kepada ulama yang menghalalkan merokok. Syair-syair Syekhuna Khalil bukan tidak berdasar. Beliau sangat berdasar melalui dasar-dasar kaidah hukum dalam usulul fiqh. Al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadulla ad-dalil ala at-tahrim. Begitu. Jadi semua sesuatu itu hukumnya halal, boleh, kecuali ada dalil pasti yang mengharamkan.